dan itu yang membuat teman-teman bisa melejit karirnya. Bahwasanya keberadaan AI ini sepertinya menggeser ke peran guru sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, selamat datang di Spark, Syiar Podcast Aktual Remaja Kreatif. Sebuah ruang ngobrol inspiratif dari LDK Syahid Uin Syarif Hidayatullah Jakarta, tempat kita membahas berbagai isu aktual yang dekat dengan kehidupan mahasiswa. Bersama saya Anti Tanalinal Hasna. Senang sekali saya bisa menemani teman-teman semua pada Spark episode kedua. Di sini teman-teman, kita akan berdiskusi santai, berbagi perspektif dan mengupas berbagai persoalan secara lebih mendalam, tentunya bersama narasumber yang sangat kompeten pada bidangnya. Jadi pastikan teman-teman semua siap mengikuti obrolan kali ini karena topik yang akan kita bahas sangat-sangat dekat dengan kehidupan kita sebagai mahasiswa. Tentunya mahasiswa pendidikan. Yuk kita mulai. Teman-teman semua, belakangan ini profesi guru kembali menjadi sorotan. Berbagai isu dari mulai kesejahteraan guru, jenjang karir guru, hingga persaingan memperoleh pekerjaan, dan juga tuntutan kompetensi di era digital saat ini. Tentunya itu semua membuat kecemasan dan kekhawatiran bagi berbagai mahasiswa. Tentunya pastinya dan tepatnya apalagi mahasiswa pendidikan. Maka dari itu pada hari ini kita akan mengangkat tema yang sangat amat dekat dengan mahasiswa pendidikan, yaitu nasib guru di ujung tanduk. Masih relevankah kuliah pendidikan? Untuk membahas persoalan tersebut, tentunya kita memerlukan sudut pandang dari seseorang yang memiliki pengalaman dan juga kompetensi pada bidang pendidikan. Oleh karena itu, senang sekali pada kesempatan hari ini hadir bersama kita semua narasumber yang luar biasa. Mari kita sambut Ibu Salama Agung, MA PhD. Halo, selamat sore. Selamat sore Ibu, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih Ibu sudah mau hadir bersama kami untuk bersama-sama berbagi insight-insight baru dan juga ilmu baru. Terima kasih juga saya sudah diundang di Spark kali ini. Mudah-mudahan perbincangan kita bermanfaat ya untuk teman-teman mahasiswa. Amin ya rabbal alamin. Mungkin Ibu boleh menyapa penonton Spark terlebih dahulu. Oke, baik. Halo penonton Sparks yang luar biasa. Saya Salama Agung, Wakil Dekan 3 Bidang Kemahasiswaan, Alumni dan Kerjasama dari Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Senang sekali sore ini saya bisa bersama dengan teman-teman semua dan tentu dengan host kita yang luar biasa ini untuk ngobrol-ngobrol, diskusi santai tentang bagaimana sih profesi guru dan bagaimana kita sebagai mahasiswa bisa mempersiapkan diri untuk menjadi seorang guru unggul, profesional, dan kompetitif. Baik, mungkin tanpa berlama-lama, mari kita mulai teman-teman sesi diskusi pada hari ini. Mungkin Ibu sebelumnya saya izin menyampaikan beberapa pertanyaan yang mungkin dengan pertanyaan ini dapat menjawab keresahan dari teman-teman mahasiswa, khususnya teman-teman mahasiswa pendidikan, Ibu. Betul. Nah, menurut Ibu sendiri, apa sih kompetensi yang harus kita siapkan kita sebagai mahasiswa, apalagi calon pendidik? Kira-kira kompetensi apa Bu yang harus kita miliki dan kita siapkan sebelum kita lulus nih dari terjun ya jadi guru? Oke, baik. Kompetensi yang utama tentu kompetensi bagaimana teman-teman bisa menjadi guru, kompetensi guru, kompetensi sebagai guru ya, kompetensi mengajar, kompetensi mengelola pembelajaran itu paling utama. Tetapi kalau kita lihat tadi sudah disampaikan ya, sekolah itu banyak, guru itu banyak, kita mau memilih guru yang seperti apa dengan banyaknya guru yang diluluskan oleh perguruan-perguruan tinggi. Nah,
tentu yang akan dilihat adalah kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan zaman now. Betul Ya. sekali. Yang utama tadi kompetensi mengajar, kompetensi sebagai guru. Nah, tambahannya adalah kompetensi tentang kezaman now-an, gitu ya. Maksudnya apa? Maksudnya sekarang itu banyak sekali dengan perkembangan teknologi, tentu tuntutan terhadap kompetensi penggunaan teknologi sangat tinggi. Betul. Nah, itu yang harus di-insert, ya, ditambahkan oleh seorang mahasiswa pendidikan agar dia memiliki nilai lebih. Selain itu, tentu kompetensi-kompetensi lain yang sekiranya bisa ditingkatkan dan bisa dihadapkan gitu ya dengan keadaan real saat ini. Ya, tentu kalau teman-teman bayangkan setiap tahun ada ratusan ribu mahasiswa pendidikan gitu ya lulus. Bayangkan di situ di sebuah padang ratusan ribu mahasiswa lulus, semuanya sama mahasiswa pendidikan ya. Tapi kita pengen mengambil atau memilih lulusan yang terbaik yang memiliki tadi kualitas yang di atas rata-rata. Nah, siapa mereka? Mereka adalah orang-orang yang memiliki kompetensi di atas rata-rata juga, gitu ya. Jadi kalau teman-teman sudah merasa di atas rata-rata, lulus semua mata pelajaran lulus, berarti itu masih di atas rata-rata. Masih rata-rata. Nah, di atas rata-rata berarti ada tambahan kompetensi yang lain. Apa itu? Salah satunya adalah kompetensi teknologi, gitu ya. Kompetensi sosial, ya. Banyak sekali meskipun calon guru yang diharapkan mampu memiliki soft skill sosial yang tinggi, tapi ada juga ternyata guru-guru yang belum memiliki kompetensi itu, gitu ya. Critical thinking tentu juga itu penting. Pokoknya semua kompetensi abad 21 minimal harus di tangan. Betul. Nah, Ibu tadi juga menyinggung terkait era digital. Kita sekarang sama-sama berada di era digital, apalagi di era perkembangan AI nih, Bu. Betul. Kita mahasiswa pastinya juga tidak luput dari penggunaan AI. Nah, menurut Ibu sebenarnya bagaimana nih kita sebagai guru untuk menyikapi keberadaan AI dan juga teknologi-teknologi baru? Karena banyak Ibu, kita lihat di media sosial bahwasannya keberadaan AI ini sepertinya menggeser ke peran guru sendiri, gitu. Karena ada AI, banyak anak muda berpikir apakah peran guru bisa digantikan dengan AI? Nah, menurut pandangan Ibu seperti apa? Ya, oke, baik, terima kasih. Ini sangat kritis ya. Apakah peran guru bisa digantikan AI? Sangat bisa, dan kini sudah digantikan juga oleh AI. Ya, oleh karena itu kita sebagai calon guru harus bisa melebihi AI. Poinnya itu. Apa yang tidak bisa dimiliki oleh AI? Kira-kira Akhlak. apa? Akhlak. Apalagi hati nurani, Betul. empati. Nah, itu yang tidak dimiliki. Maka dari itu hal yang sangat penting dimiliki oleh seorang guru. Tadi ya, AI sudah menggantikan guru, dan saya yakin teman-teman mahasiswa juga sudah merasakan itu, gitu ya. Oleh karena itu, ketika kita menjadi guru, maka harus memiliki satu keterampilan AI itu sendiri, karena kita tidak bisa lepas dari AI. Betul. Ya. Bahkan kalau kita tidak memiliki, berarti kita termasuk golongan orang-orang yang tertinggal, ya kan? Jadi harus berdamai dengan AI. Yang kedua, tadi memiliki akhlak, ya, empati, hati nurani, seperti itu. Oke, menurut Ibu sendiri untuk pertanyaan selanjutnya, apa solusi nih Bu yang kita punya nih dalam diri calon seorang calon guru, apa solusi yang harus ada pada diri kita? Apakah kita harus memulai dengan memperbaiki diri terlebih dahulu, ataukah kita harus mulai dengan lebih belajar lagi terkait metode dan cara penerapan menjadi guru itu? Menurut Ibu seperti apa? Oke, yang pertama saya kira harus pintar-pintar memanfaatkan waktu. Ya, waktu kita sama 24 jam, ya, belajar kita sama, belajar sesuai dengan kurikulum, tapi yang harus tadi bagaimana bisa memanfaatkan waktu untuk meningkatkan skill-skill tambahan itu. Jadi skill tambahan itu sangat penting, terutama skill AI ya. Oleh karena itu di Tarbiyah, kebetulan saya di bidang 3 itu selalu saja bahasa Jerman itu gubrak-gubrak gitu ya. Gubrak-gubrak mahasiswa untuk ayo aktif mengikuti kegiatan-kegiatan di luar.
tidak hanya cuman ikutan saja tapi juga involve di situ. Bahkan kami bekerja sama dengan namanya Wadwani Foundation ya, untuk mempersiapkan karir mahasiswa yang salah satunya di situ ada AI, ada communication dan segala macamnya. Terus juga untuk AI kita kerjasama dengan Huawei gitu ya, untuk memperkenalkan tentang AI itu sendiri. Artinya sudah banyak kegiatan-kegiatan karena kita menyadari ya di luar itu begitu hebatnya perkembangan teknologi. Kami di Fakultas Tarbiyah berusaha untuk menciptakan banyak-banyak kegiatan yang membawa teman-teman mahasiswa untuk memiliki kompetensi itu. So jangan dilewatkan kalau ada kesempatan itu gitu ya. Oke Ibu, betul sekali. Selanjutnya Ibu, menurut Ibu selain menjadi guru, menurut Ibu lulusan-lulusan pendidikan yang setiap tahunnya seperti yang Ibu katakan itu ribuan orang lulus, menurut Ibu prospek kerjanya selain menjadi guru ini bisa menjadi apa Ibu? Oke, baik. Ini pertanyaan keren juga. Ya betul teman-teman. Tentu kita sebagai Fakultas Pendidikan, profil lulusan kita harus menjadi guru ya, 80% minimal gitu ya, profil kita harus menjadi guru. Tetapi tidak hanya jadi guru lulusan pendidikan itu ya, kita bisa menjadi seorang content creator. Betul sekali. Content creator in terms of curriculum. Saya gini gitu ya. Jadi ada namanya curriculum designer ya. Ada namanya kerja-kerja yang di edutech seperti itu ya. Semua yang urusannya dengan pendidikan itu pastilah hanya mahasiswa pendidikan. Mungkin teman-teman tidak tahu bahwa di seluruh perusahaan-perusahaan itu pasti mereka memiliki learning center ya, untuk pengembangan SDM. Nah, kalau ada kata-kata learning center, maka siapa yang harus ada di situ? Pasti harusnya lulusan pendidikan. Nah, artinya coba dibuka wawasannya gitu ya, bahwa seorang lulusan Fakultas Pendidikan itu tidak hanya menjadi guru atau knowledge tentang pendidikan tidak harus diimplementasikan sebagai guru, tetapi juga bisa diimplementasikan di tempat-tempat lain, profesi-profesi lain yang memang bersinggungan dengan pendidikan. Alhamdulillah, tidak terasa ya Bu, kita sudah sampai pada penghujung acara diskusi pada hari ini. Alhamdulillah. Nah, sebelum kita sama-sama menutup podcast Spark kali ini, Ibu dipersilakan untuk menyampaikan closing statement untuk kita para mahasiswa. Oke, baik, terima kasih. Ya, anak-anakku semua, mahasiswa pendidikan terutama, satu hal yang perlu kami tekankan bahwa zaman sekarang ini tuntutannya cukup besar untuk menjadi seorang profesional gitu ya, tidak hanya lulus S1 saja seorang profesi guru itu kemudian jadi guru, tetapi seorang profesional memiliki kompetensi-kompetensi tambahan lain yang mampu digunakan untuk teman-teman bisa beradaptasi dalam lingkungannya, dan itu yang membuat teman-teman bisa melejit karirnya ketika memiliki kompetensi-kompetensi tambahan. Jadi jadilah seorang guru, bukan guru biasa, bukan guru rata-rata, tapi guru di atas rata-rata. Itu ya. Masya Allah, terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Salamah. Terima kasih atas waktu, ilmu, insight-insight baru yang telah Ibu berikan pada podcast kali ini. Terima kasih juga teman-teman semua. Baik teman-teman semua, semoga diskusi yang telah berlangsung dapat menjadi manfaat bagi kita semua, kita sebagai mahasiswa, umumnya untuk seluruh mahasiswa dan khususnya untuk mahasiswa pendidikan. Oke teman-teman semua, jangan lupa untuk terus mengikuti berbagai konten inspiratif lainnya dari seluruh media sosial LDK. Saya Antita Nalinal Hasna, mohon pamit dan undur diri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.